Shalom, saya Agung Nugroho dan kali ini kita akan membahas Euler's Method. Euler's Method kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial numeris, di mana metode ini merupakan bagian dari Runge-Kutta orde pertama. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, metode ini digunakan untuk mencari solusi dari kelas persamaan diferensial biasa atau yang kita sebut sebagai ODE. Nah, di mana contoh ODE terdapat dalam fungsi slope yaitu dy per dx sama dengan fx, y. Nah, untuk persamaan sendiri yang digunakan adalah nilai baru sama dengan nilai lama ditambah slope kali step size, di mana slope merupakan gradien dan step size h merupakan jarak dari titik awal dan titik selanjutnya yang kita perkirakan. Nah, di sini terdapat perbedaan dari nilai baru dengan nilai sesungguhnya yang kita sebut sebagai error. Yang membedakan dengan metode lain adalah penetapan slope-nya, di mana slope xi diperkirakan dengan derivatif pertama di titik xi, yi. Oleh sebab itu, slope sama dengan fx1, y1 sama dengan dy per dx dari x1, y1. Dan juga slope digunakan untuk mengekstrapolasikan nilai lama yi ke nilai baru yi plus 1 dalam selang h. Seperti itu. Sehingga nilai y baru diperkirakan berdasarkan slope, yaitu yi plus 1 sama dengan yi plus fxi yi dikalikan h. Langsung saja ke aplikasi, di mana kita menemukan permasalahan yaitu dy per dx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat minus 20x plus 8,5. Tugas kita di sini adalah menggunakan metode Euler untuk mengintegralkan ODE di atas dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 4 dengan selang langkah h sama dengan 0,5. Untuk solusi Eulernya adalah kita gunakan yang pertama, syarat awal di x sama dengan 0, nilai y sama dengan 1, dimana ketika kita integralkan didapatkan y sama dengan minus 0,5 x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 minus 10x kuadrat plus 8,5 x plus 1. Untuk y0 dalam syarat ini kita dapatkan nilainya 1. Sedangkan untuk slope-nya f0,1 kita hitung dengan memasukkannya ke persamaan awal dan kita dapatkan jawaban senilai 8,5. Untuk itu dikalikan dengan h sebesar 0,5 dan akan kita dapatkan nilai y di titik 0,5 adalah 5,25. Ini merupakan langkah awal dari solusi Euler ini. Kemudian untuk solusi eksaknya atau yang bisa kita sebut dengan solusi sebenarnya, kita dapat menghitungnya langsung karena ini merupakan persamaan polinomial yang cukup mudah apabila kita dapat memasukkan nilainya secara langsung. Sehingga dalam nilai y di titik 0,5 kita dapatkan hasil 3,21875. Nah, dari sini kita dapat melihat perbedaan nilainya atau error di titik ini yaitu x sama dengan 0,5 adalah minus 2,03125, yang mana dapat kita katakan errornya sebesar minus 63,1%. Untuk langkah selanjutnya kita hitung lengkap dari 0 sampai 4 dengan nilai y sesungguhnya, dan Euler ini terletak di titik dengan slope tersebut dan kita temukan hasilnya dari spreadsheet tersebut. Nah, kita dapat melukiskannya dalam plot grafik di sebelah kanan, di mana grafik berwarna biru ini yang merupakan plot grafik dari solusi Euler ini cukup besar errornya dan mungkin hampir 2 kalinya. Kemudian kita akan membahas lebih dalam mengenai error,
di mana errornya terbagi menjadi dua, yaitu transition dan run of error. Dan dalam transition kita bagi menjadi dua lagi. Penjelasannya terdapat dalam slide ini. Kemudian kita dapat mengestimasi error dengan deret Taylor, di mana secara ringkas solusinya terlihat dalam slide tersebut. Ketika Euler ini hanya menggunakan dua yang di depan ini, dan di belakangnya tentu saja tidak akan terhitung, sehingga akan menjadi error. Oleh sebab itu, nilai error dapat didekati dengan EA, yang mana dalam bagian bawah tertulis f aksen x i, y bagi 2 dikali h kuadrat, atau dapat kita sebut juga EA berbanding lurus dengan kuadrat h. Nah, untuk aplikasi error menggunakan deret Taylor ini dapat kita sebut sebagai error lokal dengan langkah-langkah seperti tadi, dihitung menggunakan Excel dan disampaikan dalam spreadsheet, yang mana nantinya ketika kita bandingkan dengan nilai global error yang telah kita hitung sebelumnya di awal tadi, terdapat perbedaan. Selain itu, error dalam deret Taylor ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya dapat memberikan perkiraan atau estimasi local transition error, yaitu error yang timbul pada satu langkah hitungan metode Euler, bukan pada propagate transition error. Selain itu, hanya mudah dipakai apabila ODE berupa fungsi polinominal sederhana yang mudah untuk didiferensialkan. Nah, untuk mengatasinya, kita dapat menggunakan selangkah yang kecil, atau secara otomatis metode ini tidak akan memiliki error apabila ODE berupa fungsi linear. Ya, seperti yang kita lihat di awal tadi. Nah, dari metode Euler ini dalam deret Taylor hanya menghitung orde pertama saja, yang mana apabila kita menghitung ODE fungsi linear maka tentu saja tidak akan ada error. Nah, berikut adalah aplikasi perbaikan error seperti persamaan dalam permasalahan sebelumnya, di mana saat ini kita memperkecil nilai H menjadi setengah kalinya, yaitu 0,25. Dengan perhitungan Excel yang terlihat di sebelah kanan, dapat kita lihat bahwa nilai global error dan lokal errornya mengecil, atau kita dapatkan bahwa nilai globalnya mengecil setengah kali dari sebelumnya dan nilai lokalnya mengecil sebesar 1/4 kali. Secara sekilas terlihat seperti itu, dan tentu saja dalam plot grafik di sebelah kiri, di mana yang berwarna biru yang kita gunakan H dengan lebih kecil yaitu 0,25 akan memiliki error lebih sedikit. Seperti itu. Ya, sekian bahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai jumpa.